Yeah. Hi guys. Uh, don't forget. Yeah, don't forget to like and subscribe my Rahif channel YouTube. Okay, yeah. Thank you. Yeah. Ya, untuk perangkat yang kita gunakan itu Microtik RB9412ND, di mana port 1 itu terhubung ke ISP. Ya. Ya, kebetulan untuk routernya ada di ruangan tersebut. Kemudian untuk port 2 yang kabel berwarna kuning itu terhubung ke server kita. Untuk saat ini kita menggunakan perangkat laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kami akan coba untuk berbagi tentang tata cara manajemen bandwidth. Sebenarnya caranya cukup banyak, hanya saja mungkin untuk saat ini kita fokuskan untuk manajemen atau mengatur bandwidth pada server dengan menggunakan alat Mikrotik RB9412ND. Baik, sebelum kita setup, ya kita pastikan sebelumnya bahwasanya perangkat laptop atau perangkat komputer ini sudah terhubung ke internet dengan menghubungkan kabel yang pertama itu untuk ke port internet yang berasal dari ISP. Dalam hal ini mungkin terhubung ke routernya yang berasal dari Telkom. Kemudian untuk port kedua dari alat Mikrotik RB9412ND ke perangkat laptop. Baik, langkah berikutnya adalah kita buka aplikasi Winbox. Sebelumnya aplikasi Winbox sudah saya install terlebih dahulu ke perangkat laptop ini. Kita klik kiri double, kemudian run. Di sini sudah tertera alamat MAC address dari perangkat Mikrotik yang terhubung ke perangkat laptop ini, 2C, C8 dan seterusnya. Kita coba refresh untuk memastikan, mana tahu mungkin ada settingan yang sebelumnya. Kita refresh sekali lagi. Ternyata tetap sama dengan yang ada di atas. Berikutnya kita connect, kita hubungkan. Ya, jika sudah terbuka halaman utama dari Mikrotik ini, langkah berikutnya adalah memastikan bahwasanya tidak ada pengaturan dari admin sebelumnya. Kita cek di sistem, kemudian reset configuration. Silahkan dicentang no default configuration dan do not backup. Kemudian klik reset configuration. Jika muncul pertanyaan apakah Anda ingin mereset semua konfigurasi dan melakukan restart, maka jawab saja dengan klik yes. Tunggu hingga prosesnya berubah. Baik, untuk memastikan bahwasanya kita sudah berhasil reset configuration, sebenarnya waktu yang kita butuhkan tidak mesti harus 3 menit, cukup 15 detik kita sudah bisa melakukan konfigurasi. Langkah berikutnya kita klik cancel. Kita mulai untuk setup Mikrotiknya, kita connect, kita hubungkan. Adapun untuk langkah awal adalah dengan melakukan penamaan. Untuk Mikrotiknya ini masih bawaan defaultnya. Baik, langkah berikutnya adalah pemberian nama atau identitas. Kita klik di sistem, kemudian lanjut ke identitas dengan pemberian nama tes Majolo. Ya,
Kemudian sesudah kita kasih atau kita beri nama, kita klik apply, kemudian langkah OK. Langkah berikutnya adalah melakukan setup atau konfigurasi pada interface. Kita klik interface, maka yang akan muncul itu adalah kolom interface list. Untuk Ether 1, supaya lebih jelas bahwasanya ini berasal dari public, kita klik kiri saja, kemudian kita beri nama public. Untuk pengaturan lain tidak usah diotak-atik, langsung saja kita klik apply, kemudian OK. Sudah berubah ya sahabat semuanya. Untuk Ether 1 itu berganti nama dan jadi Ether 1 public. Untuk Ether 2 kita ubah menjadi Ether 2 lokal. Lokal dalam artian ini nanti yang terhubung ke perangkat klien kita. Kita klik apply, kemudian OK. Baik, jika sudah selesai untuk pemberian nama dari interface list, langkah berikutnya adalah pemberian atau penomoran untuk IP address. Kita klik IP address, kita klik IP, kemudian lanjut ke kolom address. Baik, untuk address listnya, dikarenakan ini masih kosong, kita klik tambah. Silakan dimasukkan IP addressnya. Ya, untuk IP addressnya 192.1.2/24. Adapun interface-nya, pastikan ini benar-benar berada di Ether 1 public. Caranya dengan klik tanda panah di sebelah kanan. Jika seandainya dia ada di WLAN, Anda harus ubah itu menjadi Ether 1 public. Kemudian untuk network akan terisi otomatis ketika kita klik apply. Kemudian baru OK. Langkah berikutnya adalah klik untuk Ether 2. Ether 2 kita beri nomor 192.168.22.1/24. Untuk interface-nya di sini tertera Ether 1 public, namun dikarenakan kita mau config di Ether 2, maka ini kita ubah menjadi Ether 2 lokal. Kita klik apply, kemudian OK. Sudah berisi ya? Ya. Baik, sudah lengkap di sini untuk address listnya. Langkah selanjutnya itu adalah pemberian IP DNS. DNS server, kita klik IP, kemudian menuju DNS. Untuk server, silakan dimasukkan IP addressnya 180.131.144.144. Kemudian, silahkan diklik tanda panah ke bawah yang ada di sebelah kanan. Kita tambahkan nilainya, new value-nya. Baik, sesudah diklik add new value, kita tambahkan 180.131.145.145. Kemudian jangan lupa untuk dicentang request dari jarak jauh. Kemudian klik apply, kemudian OK. Sesudah kita selesai config di DNS, IP DNS-nya, langkah berikutnya kita masuk ke IP pools. Kita klik IP, kemudian arahkan kursor ke pool. Untuk IP pool ini masih kosong, silakan ditambah. Kita kasih nama dulu, contoh IP pool
tes Majolo. Kemudian kita beri IP-nya mulai dari 192.168.22.1 hingga 192.168.22.254. Kita klik apply, kemudian OK. Oke, sahabat semuanya. Sini untuk IP poolnya sudah tertera. Jadi untuk klien itu bisa diisi nanti dari oktat 4 dimulai dari angka 1 hingga 254. Baik, langkah selanjutnya adalah kita setting pada IP firewall. Kita klik IP, kemudian firewall. Kemudian klik menu NAT, silahkan ditambahkan, klik tanda tambah, kemudian untuk new NAT rule, adapun pada action, pada tab action itu diisi dengan opsi pilihan masquerade. Option masquerade, kemudian klik apply, dilanjutkan dengan OK. Jika sudah, silakan di close. Sesudah kita atur IP firewall, langkah berikutnya adalah untuk memasukkan IP pada router. Kita klik IP, kemudian routes, kemudian pada route list terdapat tanda tambah. Kita klik tanda tambah, kemudian silahkan dimasukkan untuk gateway 192.168.1.1. Kemudian klik apply, kemudian OK. Baik, untuk kondisi route list secara otomatis ini sudah terisi. Langkah berikutnya adalah memperbaiki waktu pada sistem dengan cara klik sistem, kemudian clock. Yang pertama harus kita config atau kita atur itu pada time zone name. Kita klik pada time zone name, usahakan itu sampai ke pilihan Asia. Jika sudah di setup Asia Jakarta, ya, kita klik Asia Jakarta, kemudian lanjut ke pengaturan tanggal. Pengaturan tanggal, kita pastikan tanggalnya sudah sesuai dengan sudut kanan bawah, tanggal 6 Oktober 2022, kemudian jamnya jam 13.41 lewat 11 detik. Jika sudah sesuai, maka klik apply, kemudian lanjut OK. Jika sudah selesai untuk setup waktu, langkah berikutnya adalah dengan menukar atau mengubah adapter pada jaringan. Kita klik kiri route list-nya. Ya, kita masuk ke ikon gambar jaringan yang ada di sudut kanan bawah, klik kiri double, kemudian masuk network. Ya, kemudian masuk network dan internet setting. Ya, klik kiri untuk change adapter, kemudian masuk Ethernet, kemudian Ethernet status, kita klik properties, lanjut ke IP versi 4.
Nah, yang tadinya dia DHCP kita ubah menjadi static. Kita klik untuk pengisian IP address-nya. Adapun IP address-nya seperti yang sudah kita set up di atas, kita buat 192.168.22.11. Kemudian untuk subnet mask itu akan terisi otomatis. Lanjut berikutnya default gateway 192.168.22.1. Ya, maaf. Titik 1. 192.168.22.1. Berikutnya kita isi untuk DNS 180.131.144, kemudian 144. Adapun alternate DNS servernya 180.131.145.145. Begitu kita klik nanti tanda OK, maka ikon atau simbol jaringan yang ada di sudut kanan bawah itu akan berubah menjadi connect ke internet. Untuk gambar ikon terhubung ke internet, dia akan berbentuk gambar monitor. Tidak seperti ini, gambar bumi atau gambar globe. Kita klik OK. Sambil diperhatikan sebelah sudut kanan bawah, kita klik OK lagi, lanjut close. Ya, berhasil ya sahabat semuanya. Jika sudah terhubung seperti ini, maka jika sudah berubah ikon jaringan yang ada di sudut kanan bawah, maka ini kita pastikan bahwasanya ini sudah terhubung ke jaringan internet. Untuk membuktikannya, kita close saja. Ya, close. Kita buka web browser. Ya, sambil kita tunggu, mudah-mudahan ini benar terrealisasi, memang benar-benar terhubung connect ke internet. Iya, oke, sudah ya terhubung. Untuk lebih memastikannya kita buka YouTube, kemudian ya kita coba satu video. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video tutorial manajemen bandwidth ini bermanfaat sahabat semuanya. Jika menurut sahabat ini bermanfaat, silahkan klik tombol like and subscribe di bawah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.